Teman bisa masuk ke Mentimeter ya. Silakan join teman-teman di mentimeter.com. Nanti masukin kodenya 11 12 69 59. Udah join, boleh like-like-nya. Yuk, silakan join, join, join. Pada sarapan teman-teman. Udah ngopi, ngeteh. Sebentar lagi kita mulai ya. Ada yang nggak bisa join, boleh chat di kolom komen ya. Oke, udah masuk semua ya. Kita mulai. Nah, ayo teman-teman sebutin nih cita-cita teman-teman nih. Nanti ada kaitannya tentang materi kali ini. Sebutkan cita-cita teman-teman. Ada yang jadi guru, ada yang jadi chef, produser film dan penulis. Mantap kali. Dokter forensik, wih, polwan, pengusaha. Nih banyak nih yang jadi pengen jadi pengusaha sama guru nih. Biologis, desainer terkenal. Ada yang jadi CEO, jurnalis atau penulis novel. Sebelumnya juga ada tuh yang teman-teman di ada larang jadi jurnalis sama penulis novel cita-citanya. Dokter, banyak yang jadi dokter. Wah, sekarang jadi banyak yang pengen jadi pengusaha ya. Kalau dulu yang di Padalarang tuh banyak yang jadi pengen jadi dokter tuh, pengen bikin film. Pengusaha sama guru ya yang paling banyak di sini. Ayo, 3 orang lagi yang belum. Jangan malu. Permistis di bidang F&B, pengusaha software engineer. Ada penerus nih software engineer. Ada lagi. Udah ya. Oke, kita next lagi. Nih, seberapa yakin dengan cita-cita teman-teman nih? Cukup yakin, sangat yakin, kurang yakin. Kenapa nih kurang yakinnya nih? Cukup yakin. Kalau ragu-ragu nih ada kemungkinan ganti cita-cita nggak nanti ke depannya? Teman-teman tuh sebelum mengejar cita-cita harus tahu dulu ya nanti mappingnya kayak gimana tuh mengejar cita-citanya. Apa yang harus dilakukan? Yuk, sangat yakin, yakin, cukup yakin, kurang yakin atau tidak yakin. Nanti teman-teman bisa deskripsikan kenapa yang tidak yakin, yang sangat yakin, cukup yakin, atau yang kurang yakin. Oke, next ya. Coba jelasin nih. Apa sebutkan hal yang menjadi hambatan atau kebingungan atau hal yang sulit mengejar cita-cita teman-teman.
yang jadi apa pembuat film mungkin karena nyari pemeran-pemerannya kesulitannya restu orang tua nggak dapat restu dari orang tua. Udah ada diskusi belum sebelumnya sama orang tua tuh terkait cita-citanya, masih suka ragu sama cita-citanya, ekonomi, kesetujuan orang tua nggak dapat restu. Banyak yang nggak dapat restu nih. Dukungan dari orang tua, restu orang tua. Alun novel diminati. Nah, ini masih bisa lah dicari. Restu orang tua. Teman-teman ini ya, apa namanya tuh? Kalau masa depan masih tergantung orang tua, atau udah ada yang bisa masa depan tergantung pada tangan sendiri, koneksi, banyak kan yang kurang ini ya, restu dari orang tua. Oke, nanti teman-teman ikut dengerin ya dari materi Kamalik. Nanti ada jawaban-jawaban kenapa sih teman-teman ada yang kurang yakin, ada yang kenapa bisa kurang disetujui dari orang tuanya. Nah, nanti bisa di mapping nih dari materi-materi yang akan disampaikan ke Kamalik. Oke, sekian dulu ya. Nanti untuk interaktifnya nanti kita lanjut lagi. Kita dengerin dulu nih materi yang Kak Malik untuk menjawab keraguan dari teman-teman. Silakan Kak Malik. Oke, sip. Udah muncul ya presentasinya ya. Sip, kasih reak lagi teman-teman. Kalau udah pada muncul, udah aman. Suara saya juga udah aman. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi lebih dalam gitu ya, terkait dengan gimana sih mengetahui diri sendiri gitu kan, know yourself itu seperti apa gitu. Kenapa kita harus mengenal diri dan sebagainya. Kang Malik pengen tahu dulu nih dari teman-teman evaluasi dari Entrepreneurship Challenge kemarin seperti apa gitu. Boleh di chat di kolom chatnya ya. Di chat aja misalkan, Kak, aku seru banget Kak gitu. Misalkan langsung kejual habis atau misalkan, Kak, saya susah banget Kak, kenapa gitu permasalahannya. Atau yang mau sharing secara lisan dan langsung kita diskusi open mic juga boleh. Bisa raise hand. Kita pengen tahu nih gimana keberjalanan Entrepreneurship Challenge kemarin yang pertama ya, efektivitasnya, tantangannya, dan sebagainya, strateginya. Atau ada yang mau cerita, kemarin kan saya strateginya gini, 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 jadi cepet kejual. Boleh tuh di kolom chat boleh, atau raise hand untuk diskusi langsung, lebih mantap. Silahkan. Wih, Seru mantap, ada yang Nur Aziza, borong tuh. seru ada yang borong. Siap, mantap. Ada lagi, mangga, ayo cerita-cerita kita biasakan untuk mengemukakan apa yang ada di kepala kita gitu ya, apa yang udah kita alami kemarin dan sebagainya. Ini juga ngelatih diri kita untuk bisa public speaking teman-teman, kemudian critical thinking dan lain-lain. Yang beli teman sekelas, soalnya kelas aku suka support. Wih, mantap, Syafa, keren-keren. Seru tapi masih sedikit belum pede. Oke, nggak apa-apa, ini masih langkah awal ya. Nanti juga akan terbiasa di challenge-challenge berikutnya dan manfaatkan apa namanya peluang ini gitu ya, peluang entrepreneurship challenge ini karena emang nggak semua orang bisa dapat gitu kesempatan ini. Mantap, seru, seru banget Kak. Soalnya pas waktu nawarin teman-temannya langsung excited. Wih, tadinya Wih, mau nawarin ke kelas mantap. lain tapi ternyata kelas pun sudah ludes. Mantap, kayaknya harus ditambah nih yang excited excited gitu jumlahnya. Harus berani nawarin. Ya, betul. Memang itulah challenge-nya di situ nguji mental teman-teman juga ya adanya challenge ini. Happy langsung habis sehari. Siap, mantap. Bisa belajar juga. Oke, mantap Putri. Belum pede nggak apa-apa, masih proses ya. Nanti bisa sambil jalan. Kita juga kasih input-input supaya gimana sih teman-teman bisa pede gitu ya. Hmm. Seru banget, jujur mau lagi. Wih, mantap Mutia. Mantap, punyaku ludes pas istirahat. Siap. Ada yang ngeborong, gaskeun Kak. Siap. Suka seru cuma sedikit belum terlalu percaya diri. Siap. Nanti ya
terbiasa di challenge-challenge selanjutnya. Oke, yang baru pertama kali jualan boleh Cung kasih emot ngacung gitu di kolom chatnya. Siapa aja yang baru pertama kali jualan? Oke, Taufik, Dina, siap. Wah, mantap nih, bagus nih. Ini pengalaman berharga buat Sama ya, teman-teman ya. berharga. Yang baru pertama jualan karena memang jualan itu sepenting itu teman-teman, seberpengaruh itu ke mental teman-teman nantinya. Karena kalau dalam Islam kan Rasul juga baru apa namanya belajar atau berjualan itu sejak umur 12 tahun ya. Makanya teman-teman beruntung tuh yang baru pertama ngalamin jualan, mantap. Dan kami yakin orang tua teman-teman pasti bangga sama teman-teman karena teman-teman bisa ngejalanin challenge ini gitu ya, berjualan ini. Karena jualan tuh bisa menaklukkan diri teman-teman gitu. Ego, rasa malu dan sebagainya. Siap, mantap, thank you. Produk apa nih yang paling cepat laris atau yang paling susah laku? Boleh di chat juga. Kita juga riset nih nanti yang susah laku kita kurangin produknya biar diganti yang laku-laku aja gitu. Boleh di chat juga teman-teman. Yang jadi favorit apa? Hmm, oke siap makanan Lidi pedas. cepet habis tuh. Ya, kayaknya lidi perlu ditambah ya. Oke, makaroni. Paling susah Astor. Astor mah udah banyak. Kemarin Lebaran udah enak kayaknya ya. Oke, Bantet pedas tuh enak berarti ya. Yang dapat masukan atau misalkan komplain dari konsumen atau dari teman-temannya boleh disampaikan juga ya, dari evaluasi buat kita untuk pengembangan produknya. Siap. Potato dan keripik paling susah lidi sama Astor. Siap. Oke, yang sering. Wih, mantap nih, cepet-cepet nih ngetiknya nih. Jempolnya udah kualitas dewa ini mah ngetiknya. Yang pedas siap, potato siap, yang sering diminati sih yang pedas. Oke, makaroni siap. Nah, oke. Oke, berarti aman ya, nggak ada yang komplain ya sama produknya ya, nggak ada yang kasih misalkan masukan atau melempem atau bocor dan sebagainya, aman ya? Siap, siap, mantap. Oke, siap, mantap teman-teman. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Semangat terus dan jangan terlalu fokus sama apa namanya penghasilan atau profit yang diberikan dari kami ke teman-teman ya, tapi fokus ke challenge yang teman-teman lalui gitu. Karena itu lebih mahal dalam pembentukan diri teman-teman dibanding rupiah yang teman-teman dapetin. Itu mah ya paling cuman buat bayar parkir doang ya keuntungan dari jualan ini. Tapi jangan lihat itunya, tapi lihatlah pengalaman teman-teman dan nanti ketika teman-teman setelah lulus tuh bakal kerasa gitu bedanya diri teman-teman yang udah kebentuk di sini sama yang Oke, siap. Terima kasih teman-teman atas respon semuanya. Sekarang kita masuk ke sharing bareng-bareng gitu ya, diskusi terkait dengan mengenal diri gitu. Mungkin teman-teman yang muslim juga sering dengar istilah man arafa nafsahu faqad arafa robbahu gitu ya. Barang siapa yang mengenal diri, maka akan mengenal Tuhannya gitu. Nah ini benar banget teman-teman. Secara muslim kalau teman-teman ingin lebih dekat dengan Tuhan, teman-teman harus kenal diri nih. Saya tuh siapa, saya tuh bakatnya apa dan sebagainya, saya terlahir dari mana, asal usul saya dan sebagainya lah itu panjang banget bisa teman-teman pelajari nanti ke depannya gitu lebih lebih detailnya tentang bagaimana sih mengenal diri gitu ya. Oke. Nah, di pertemuan kali ini kita bakal coba ngebedah terkait potensi, kemudian bakat, minat, sama skill gitu ya. Nah, 4 hal ini yang akan kita bahas gitu. Karena memang perjalanan atau journey kita sebagai manusia untuk mengenal diri itu sangat panjang teman-teman. Itu akan terus teman-teman lalui selama ya masa hidup teman-teman gitu. Jadi sampai kapanpun teruslah belajar gitu ya terkait dengan mengenal diri sendiri gitu. Nah, ini yang pertama apa sih potensi diri gitu kan? Nah, jadi potensi diri itu kemampuan terpendam yang dimiliki seseorang dan bisa dikembangkan untuk mencapai tujuan gitu. Nah, tujuan ini seperti yang tadi Kak Gani buka gitu ya di interaktif. Apa sih cita-cita kalian? Nah, itu kan jadi salah satu tujuan gitu. Nah, untuk bisa mencapai tujuan tersebut, syarat utama yang mutlak tuh teman-teman harus kenal potensi diri teman-teman gitu. Teman-teman harus kenal dulu diri teman-teman itu seperti apa kayak gitu. Contohnya
Nih misalkan ada seorang yang punya kemampuan memimpin gitu kan, tapi belum pernah digunakan untuk menjadi ketua kelas misal, atau ketua organisasi, atau misalkan ketua kelompok gitu. Nah itu tuh potensi yang sebenarnya udah ada, tapi nggak digunakan jadi sayang gitu. Sehingga untuk mencapai tujuan tuh akan sedikit terhambat nantinya, akan lama lah gitu perjalanannya. Jadi memang kalau diibaratkan nih si potensi diri itu adalah benih teman-teman. Jadi kalau benih kan harus sering-sering disiram gitu kan, dirawat, dipupuk dan sebagainya sehingga nanti bisa tumbuh dengan baik lah, dengan subur gitu. Memang potensi diri ini adalah aset yang sangat berharga yang memang teman-teman miliki gitu kan, dan itu anugerah juga dari Tuhan gitu. Nah, ini ciri-ciri dari potensi diri. Yang pertama sudah ada dalam diri sejak lama gitu ya, walaupun belum terlihat jelas karena memang untuk mengenal potensi diri juga perlu proses gitu, perlu waktu gitu teman-teman. Yang kedua bisa dilatih dan dikembangkan melalui belajar atau pengalaman organisasi, kemudian pengalaman berinteraksi dengan siapapun gitu kan, pengalaman berjalan atau melakukan perjalanan, liburan dan sebagainya itu juga menjadi pembentukan dari diri teman-teman gitu. Kemudian akan terlihat ketika diberi kesempatan atau tantangan. Nah, si potensi ini memang perlu di-challenge teman-teman, perlu dikasih kesempatan gitu, dikasih tantangan supaya potensinya terus terasah, muncul dan sehingga nanti bisa ngebentuk diri teman-teman yang handal di bidang tertentu, misal seperti itu. Dan yang keempat, membuat kita menonjol di bidang dibanding orang lain di bidang tertentu gitu kan. Jadi si potensi ini tuh bakal beda nih antara si A, si B potensinya di mana gitu, dan yang paling menonjol si A, si B itu kan berbeda gitu. Ada yang paling menonjol di public speaking atau berbicara gitu kan, atau di musik atau di menggambar dan sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian ini bakat. Teman-teman mungkin sering juga gitu ya dengar kata bakat. Sebetulnya bakat itu apa sih gitu kan? Nah, bakat itu memang kemampuan alami yang dimiliki sejak lahir, teman-teman. Jadi ini tuh tanpa latihan khusus di awal. Ini anugerah yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah kepada diri teman-teman sejak teman-teman brojol dari rahim ibu gitu ya, dilahirkan ke muka bumi ini gitu. Nah, ini contohnya dari kecil bisa menggambar wajah atau objek dengan proporsi yang tepat gitu kan. Kita pastilah punya teman-teman yang emang dia dari kecil tuh gambarnya ya bagus aja gitu, nggak ada latihan, nggak ada apa ya bagus aja. Nah itu tuh kan bakat gitu, anugerah dari Tuhan, tanpa belajar teknik menggambar secara formal tapi dia tuh bisa bikin sesuatu objek tuh presisi bagus gitu kan. Itu adalah bakat gitu. Kalau diibaratin mobil mah ini misalkan mobil sport Lamborghini gitu ya, bakatnya ya kenceng gitu kan, mesinnya tuh udah bagus, udah turbo lah gitu. Jadi si mesin ini udah pemberian dari penciptanya, si pencipta mobil tersebut kan, disetting seperti apa gitu. Kayak gitu. Jadi memang si bakat ini tuh hadiah dari Tuhan atau dari pencipta kita gitu, teman-teman. Nah, kemudian ini ciri-ciri bakat alami. Nah, ini muncul secara spontan tanpa pelatihan khusus di awal gitu ya. Kemudian membuat kita lebih cepat belajar dibanding orang lain di bidang tersebut gitu. Misal kita dari kecil tuh suka banget balik lagi ngegambar gitu. Nah, orang yang dari kecilnya ngegambarnya kurang gitu kan, akan sulit nanti ketika misalkan dulu mah Kang Malik di zaman-zaman Kang Malik sama Kak Gani ada pelajaran kerajinan tangan ya. Nggak tahu nih anak-anak zaman sekarang ada nggak ya KTK gitu, ada belajar menggambar, menganyam kayak gitu-gitu. Nah ini tuh bakal beda kelihatan antara si A si B tuh mana yang lebih cepat, mana yang enggak. Itu kan bakatnya beda-beda seperti itu. Kemudian sering terlihat sejak kecil dan kalau dilatih potensinya bisa berkembang dengan pesat teman-teman seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini minat. Nah, minat tuh rasa suka atau ketertarikan terhadap suatu bidang atau aktivitas. Minat ini membuat kita merasa senang, kemudian bersemangat, dan ingin terus melakukannya, bahkan tanpa disuruh. Teman-teman mungkin sering juga gitu ya, kok saya tiba-tiba pengen tahu tentang ini gitu kan, kok saya senang banget sama A, sama B, dan hal lainnya gitu. Nah itu adalah minat teman-teman, jadi rasa senang dan teman-teman tanpa disuruh pun ingin mengetahui lebih dalam terkait hal itu gitu, ingin mempelajari lebih jauh terkait hal yang memang teman-teman tuh kok tertarik gitu, kok suka ya saya sama ini gitu. Ini contohnya membaca novel dan menulis cerita pendek misal gitu ya, ada teman-teman yang suka nulis, kok saya mah suka gitu kan, teman yang lainnya kok dia suka nulis ya, kok saya mah enggak ya, karena memang rasa suka tuh berbeda-beda kan, minat tuh berbeda-beda teman-teman. Dan si minat ini diibaratkan magnet kita menjadi menjadi apa namanya penarik dari apa yang akan teman-teman nanti bisa dapatkan atau bisa kembangkan dalam diri teman-teman gitu. Jadi minat ini adalah pintu awal untuk menemukan potensi bakat gitu ya, sama skill teman-teman ke depannya.
Jadi cari tahu, dan mungkin teman-teman juga sadar nggak sadar tahu sih sebetulnya, oh saya sukanya ini, sukanya ini. Nah, coba ditelusuri di lebih dalam, kenapa sih saya suka ini? Oh karena ini, kayak gitu kan. Ilmunya apa? Cari referensi misalkan podcast atau apa yang ngebahas hal tersebut dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini ciri-ciri minat dalam diri teman-teman. Yang pertama muncul karena rasa suka, bukan paksaan gitu ya. Kalau dipaksa misalkan sama orang tua, baca buku gitu ya. Nah, itu mah kan paksaan. Nah, itu bukan minat. Tapi teman-teman kalau misalkan tiba-tiba baca buku, ya baca buku aja. Nah, itu kan minat, rasa suka gitu ya. Jadi tanpa ada paksaan, teman-teman ya pengen aja baca buku gitu. Kemudian menimbulkan rasa senang saat melakukannya. Jadi enjoy aja teman-teman ngelakuinnya, walaupun misalkan sampai begadang pun ketika teman-teman suka terhadap sesuatu kemudian diperdalam gitu ya hal tersebut, ya senang aja gitu ngelakuinnya. Kemudian membuat kita tuh rela ngeluangin waktu untuk kegiatan tersebut gitu. Seharian ngelakuin hal tersebut, misalkan wah ngulik gitar gitu ya, ngulik kunci gitar kayak gitu-gitu. Atau misalkan ngulik naskah-naskah novel, tadi ada yang seneng nulis novel gitu ya. Atau hal-hal lainnya gitu. Atau yang software engineer tuh ngulik-ngulik coding kayak gitu kan di komputer, di pemrogramannya kayak gitu-gitu. Itu tuh membuat kita tuh rela ngeluangin banyak waktu untuk melakukan hal tersebut. Ini ciri-ciri minat yang ketiga. Kemudian yang keempat, terkadang membuat kita tuh ingin mempelajari lebih dalam secara sukarela gitu ya. Ya karena itu tadi nggak ada paksaan, kita sukarela aja gitu, enjoy aja ngelakuinnya, apa namanya, untuk memperdalamnya tuh seneng gitu tanpa disuruh siapapun gitu kan. Dan tadi terkait yang ditanyakan cita-cita oleh Kak Gani juga di interaktif, kami juga sempat kaget sebetulnya. Wah, kok banyak yang nggak direstuin ya cita-cita teman-teman semua. Ini PR-nya mungkin nanti kita bisa diskusi gitu. Apakah PR-nya teman-teman udah cerita kemudian tiba-tiba respon orang tua, kok milih cita-cita tersebut sih? Atau misalkan dapat respon yang negatif atau yang kurang enak? Atau karena memang teman-teman belum cerita gitu ke orang tua, cuman mengandai-ngandai aja gitu, atau menerka-nerka kayaknya kalau saya punya cita-cita ini orang tua nggak akan setuju deh apa gitu, atau memang udah berdiskusi sebelumnya gitu. Nah, saran kami sih teman-teman berdiskusi gitu ya dengan orang tua, karena memang di masa-masa teman-teman SMA ini harus banyak ngobrol sama orang tua teman-teman. Usahakan sebisa mungkin ada kesempatan duduk bareng sama orang tua, lagi makan lagi apa, diskusikan tentang minat bakat teman-teman, cita-cita teman-teman gitu kan, sehingga orang tua tuh tahu apa yang harus disiapkan mereka untuk mensupport teman-teman kayak gitu. Walaupun misalkan dapat penolakan atau dapat perdebatan, itu hal biasa, dan teman-teman nggak usah baper gitu ya. Anak-anak yang tangguh tuh nggak akan baper ketika dapat penolakan, perbedaan pendapat, tapi ya udah ngobrol aja gitu, diskusi aja, karena pasti akan ada titik temu ketika kita berdiskusi bersama gitu tanpa mengedepankan rasa baper itu sendiri gitu ya gitu. Jadi enjoy aja gitu diskusi, sehingga nanti orang tua juga pasti banget bakal mengupayakan apa yang teman-teman butuhkan untuk mencapai cita-cita tersebut gitu, seperti itu. Nah, kemudian ini yang keempat, itu keterampilan teman-teman atau skill gitu ya. Nah, kalau skill ini kemampuan yang diperoleh melalui latihan, pengalaman, baik teknis maupun non-teknis teman-teman. Jadi memang ini tuh perlu dilatih gitu, perlu dibiasakan kalau skill mah gitu ya. Teman-teman nggak akan punya skill desain kalau memang teman-teman nggak melatih skill desain tersebut gitu. Banyak-banyak ngegambar, banyak-banyak ngedesain di Canva misalkan. Ngulik-ngulik terkait dengan teori-teori tipografi, warna, dan sebagainya misal gitu ya. Atau contoh di sini misalkan memiliki keluasan gerakan saat berolahraga gitu, bisa menirukan gaya bermain atlet profesional dengan mudah, bisa juggling bola kayak gitu kan. Nah itu tuh perlu memang dilatih teman-teman, nggak bisa ada tiba-tiba dari lahir brojol langsung bisa juggling bola kan, nggak mungkin gitu kan. Ini mah perlu dilatih, ditempa gitu. Kalau ibarat otot mah kan harus terus di nge-gym misalkan, atau push up dan sebagainya. Sehingga latihan ini tuh adalah kunci dari keterampilan teman-teman. Kalau teman-teman pengen punya keterampilan, salah satu keterampilan ya teman-teman harus dilatih gitu ya, public speaking atau apapun hal itu ya harus dilatih. Kalau cuma pengen doang ya nggak akan dapet skillnya gitu, nggak akan punya keterampilannya kayak gitu, seperti itu teman-teman. Nah ini ciri-ciri keterampilan atau skill. Yang pertama didapatkan melalui proses belajar gitu ya, atau latihan atau pengalaman gitu. Kemudian bisa diukur atau diamati hasilnya. Kalau skill tuh bisa kelihatan nih, oh si A mah jago skillnya yang gini, kelihatan gitu kan, bisa diukur gitu. Misalkan, oh tendangannya selalu akurat, misalkan kalau main bola gitu ya, penalti itu selalu masuk misal. Atau tendangan bebas tuh selalu masuk, atau basket selalu masuk ring gitu misal. Kayak gitu-gitu. Atau misalkan yang desain, oh kelihatan hasilnya bagus gitu kan, bisa diukur, bisa diamati hasilnya kayak gitu.
Kemudian bisa bersifat teknis, misalnya coding, yang tadi software engineer gitu ya misal. Kemudian mengoperasikan mesin, kalau misalkan menjadi seorang yang memang montir gitu ya di bidang otomotif gitu. Atau non teknisnya misalkan skill kemampuan untuk memimpin manajemen waktu. Nah ini juga skill yang memang penting juga yang akan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya terkait dengan soft skill gitu ya. Kalau yang tadi kan yang teknis kayak coding, desain dan lain-lain itu kan hard skill gitu. Ada soft skill itu yang ada di dalam diri kita terkait kepemimpinan, public speaking, manajemen waktu, dan sebagainya. Nah, kemudian bisa juga berkembang jika terus dilatih. Kalau misalnya nggak dilatih, ya nggak akan berkembang gitu ya. Itu sesimpel itu gitu kalau skill. Nah, ini yang ngebedainnya. Ini akan memperjelas terkait dengan apa sih bedanya gitu ya. Sebenarnya agak-agak mirip mungkin dari penjelasan tadi gitu. Ini yang perbedaannya teman-teman. Jadi minat nih. Minatnya tuh menyanyi misalkan gitu ya. Teman-teman suka nyanyi, suka lagu, suka musik gitu. Kemudian bakatnya suara merdu, ya dapat aja suara merdu dari lahir gitu kan. Itu mah udah bawaan lahir, udah dapat anugerah dari Tuhan, suaranya merdu gitu. Kemudian skillnya teknik vokalnya tinggi. Nah, ini mah perlu dilatih kan. Ada yang ikut kursus, ada yang dia memang apa namanya? Berlatih sendiri lewat YouTube dan sebagainya gitu. Nah ini teknik vokal ini perlu dilatih. Nah ini adalah skill gitu ya, memang perlu dilatih. Jadi sangat jelas ya teman-teman perbedaannya antara minat, kemudian bakat sama skill gitu. Jadi minat itu adalah ketertarikan, bakat adalah kemampuan bawaan, kemudian skill adalah keterampilan atau kemampuan hasil dari belajar dan latihan gitu ya teman-teman. Oke, nah ini yang terakhir, waspada teman-teman dari ketiga hal tersebut, keempat hal tersebut, ini akan menghambat muncul dan berkembangnya potensi, bakat, minat, dan skill teman-teman. Ada yang bisa jawab nggak dari ilustrasi gambar ini, kira-kira yang bakal ngehambat skill, kemudian bakat, minat, dan potensi yang teman-teman miliki apa? Boleh yang punya ide atau apa kegambar, kira-kira apa sih yang bakal ngehambat semua ini gitu? Apa yang ada di dalam diri teman-teman ini mah di luar, bukan yang ada di luar diri teman-teman. Ada yang bisa jawab, boleh dijawab di kolom chat. Silahkan, kira-kira apa sih yang bakal ngehambat muncul dan berkembangnya potensi, bakat, minat, dan skill teman-teman? Coba dalam proses belajar kita nggak ada salah dan benar gitu ya. Maksudnya jangan takut salah, karena memang justru dari kesalahan yang kita lakukan tuh bakal menjadi pembelajaran baru ke depannya gitu, dan kita juga akan jadi lebih dewasa ketika banyak-banyak melakukan kesalahan terus belajar evaluasi kayak gitu. Kalau Albert Einstein juga kan dia berhenti misalkan di percobaannya ke 950 nggak akan dapat tuh lampu gitu. Terus dia mencoba sampai hampir 1000 kali percobaan gitu kan. Itu tadi, jadi nggak usah malu ketika ditanya pendapat, sampaikan teman-teman ya. Oke, dari Deska, rasa tidak percaya diri. Oke, betul, mantap. Kemudian pikiran yang negatif, ya betul. Gak yakin sama diri sendiri, ya oke. Rasa malas, tidak konsisten, oke. Gak yakin sama diri sendiri, oke. Mantap nih. Dari jawaban-jawaban teman-teman ini, apa namanya, Kak Malik bisa simpulkan bahwa dengan ilustrasi tersebut yang menghambat munculnya potensi bakat teman-teman dan skill teman-teman adalah mental block teman-teman. Istilah kerennya lah ya. Mental block itu adalah itu tadi teman-teman sebetulnya bisa ngelakuin hal tersebut, tapi karena nggak percaya diri ya teman-teman jadi nggak ngelakuin hal tersebut gitu. Nah inilah yang harus kita kikis dari sekarang, kita hancurkan teman-teman mental block ini gitu, atau dinding yang menghalangi perkembangan diri teman-teman gitu. Karena ya kita tuh di Indonesia budayanya dari dulu ya, Kamarik perhatikan dari zaman Kamarik SD, kita tuh malu gitu buat sekedar ngacung ketika ditanya sama guru tuh malu gitu kan, kayak takut disangka sok-sokan lah, atau misalkan takut disangka ih bodoh siapa mah gitu kan misalkan nanya wae gitu. Nah justru hal-hal tersebut tuh mental block yang harus kita hancurkan teman-teman. Makanya ada mentoring ini tuh untuk itu juga. Kami ingin anak-anak muda di Indonesia tuh nggak punya mental block gitu, nggak punya dinding penghalang yang akan menghalangi perkembangan potensi dirinya gitu. Jadi nggak usah ragu, nggak usah malu ketika ada peluang, ada kesempatan, baik itu dari guru, dari mentor, dari siapapun yang memberikan kesempatan. Misalkan siapa yang mau bertanya, ngacung panghelana gitu. Siapa yang mau ngasih pendapat, sampaikan pendapatnya gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu, nggak usah malu gitu. Pun ketika kita salah ya udah, salah ya udah gitu ya. Kita belajar, nggak usah ngelakuin kesalahan tersebut lagi gitu. Ketika misalkan kasarnya dicemooh atau misalkan diledekin oleh teman-teman,
ih si eta mah loba nanya atau salah wae atau gimana, ya biarin aja itu omongan orang kan. Gak usah terpengaruh dengan omongan orang teman-teman. Jadi apalagi sekarang di zaman medsos, wah banyak banget kan, mungkin teman-teman juga udah kena juga gitu pengaruh dari medsos, banyak yang ngatain atau mungkin parahnya ada yang ngebully dan sebagainya. Kalau yang ngekritik dan sebagainya itu masih mending lah. Nah, tapi jangan terlalu terbebani oleh kata perkataan orang lain. Kita strict on the track aja gitu. Kita fokus aja apa yang ingin kita raih gitu kan. Hajar, hajar, hajar. Mumpung teman-teman masih muda, jangan sampai nanti ketika kuliah, ketika kerja, cuman pelangap-pelongo doang teman-teman. Di kuliah diem aja, kuliah cuma duduk manis, pulang nyatet udah aja pulang. Ngapain kuliah gitu, mendingan cari hal yang lainnya gitu. Jadi ketika nanti misalkan sekarang masih kelas 10 kelas 11, efektifkan manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, aktif di kelas, aktif di organisasi dan lain-lain, dan jangan pernah malu untuk melakukan hal yang memang positif gitu ya untuk pengembangan diri teman-teman gitu. Gitu, mantap teman-teman, jawabannya udah keren, udah bagus bener-bener semua. Itu untuk sharing kita pagi hari ini dari Kamari pemateriannya. Mangga kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan langsung gitu ya. Nanti Kak Gani juga share screen untuk interaktifnya. Atau ada yang mau diskusi langsung nih, Kamari kasih kesempatan juga. Yang mau diskusi langsung, ngobrol, sharing, open mic, open cam, nggak apa-apa. Enjoy, welcome banget gitu. Wah, sangat bermanfaat sekali ya ilmu dari Kak Malik. Oke, sambil kita telusuri lagi nih, ayo teman-teman kita diskusi nih. Mau bertanya, mau mengeluarkan pendapat, boleh sekali. Apapun terkait dengan yang cita-cita tadi atau terkait dengan materi yang di Kak Malik, boleh banget nih. Atau masih ada yang jadi unek-unek nih, bisa disampaikan. Yuk, silakan yang mau bertanya, boleh sekali. Mm-mm. Bisa Atau lewat mau komentar. open mic Yang juga mau boleh ya. connect, boleh sekalian diskusi. Mm-mm. Atau tadi mungkin agak kecepatan nggak Malik boleh. Kak, Oh, tadi yang saya mau kurang nangkep di jelasin bagian ini. ulang nih di bagian apa, boleh. Mm-mm. Atau kalau udah jelas juga bilang aja jelas gitu ya. Udah jelas Kak gitu. Jadi kita juga nggak kelihatan ini sepi banget pada kemana nih, dikira nggak ada pada depan kamera laptop atau HP-nya ya. Oke, ada diskusi nih, Kak Malik. Jadi Ya. kan kayak aku tuh suka bilang mau jadi guru. Tapi kata guru-guru yang di SMK, aku tuh bilang gini, mending jangan jadi guru, nyari job lain aja. Jadinya bingung sekarang mau kemana, ntar jurusannya. Oke, ini menarik nih. Kalau open mic boleh nggak kita diskusi ngobrol nih, karena memang perlu tektokan ini mah kayaknya untuk jawabannya ya. Siapa nih yang bertanya boleh, nggak apa-apa, nggak usah malu, kita sharing open mic doang juga nggak apa-apa, nggak usah open cam. Supaya Kak Marik ingin memperdalam nih pertanyaan ini bagus banget gitu, dan penasaran banget kok gurunya jawabannya seperti itu gitu. Kak Malik juga guru sebenarnya, tapi bukan guru. Iya. Ayo ada siapa ini yang bertanya tadi, boleh open mic-nya. Aku Yo, siap. Safa ya? Siap. ya Gimana, Fa? Ceritanya gimana nih ketika Capa nanya ini ke guru? setiap kayak cerita gitu kayak ke guru-guru apa kayak pingin jadi guru tapi malah dibalasnya tuh kayak udah jangan jadi guru aja soalnya kayak dunia pendidikannya lagi gak baik-baik aja sekarang tuh. Jadi kayak pas mau milih jurusan kuliah, aduh bingung mikir lagi padahal kayak udah mantep tuh sama jurusan itu. Mm-mm. Oh, oke, oke, oke. Nah, terus siapa nanya lagi nggak ke gurunya? Kok kenapa gitu? Apakah misal gitu ya, secara materi guru tuh penghasilannya kurang atau apa gitu? Atau diskusinya cuma berhenti di ya pendidikan kita lagi nggak bagus gitu? Ya terus katanya iya sih kayak yang materinya tuh kurang kan kayak penghasilannya gitu kayak jadi kayak mending cari yang lain aja terus kan asalnya aku mau ngambil jurusan pendidikan tuh Mm-mm, mm-mm. ya ada pendidikannya gitu katanya mending ngambil yang murni aja
kayak nggak stuck di guru doang. Nah, oke oke siap. Oke, sebetulnya nggak apa-apa ya. Itu Kak Malik merasakan keresahan dari guru yang emang diajak ngobrol sama Safa gitu ya. Dan itu hal yang wajar dan normal sebetulnya. Cuman kalau misalkan Safa emang udah ada dalam diri itu kekeh gitu ya atau panceg lah istilah Sunda nama pengen jadi guru ya kejar aja gitu karena apa yang menjadi kekhawatiran guru Safa tersebut belum tentu terjadi ketika Safa nanti jadi guru gitu. Jadi nggak usah terlalu terpengaruh, tapi juga bahkan nggak usah juga itu tuh di denial gitu ya, atau ditolak pendapat guru tersebut. Tapi dijadikanlah pendapat guru tersebut itu sebagai warning gitu, atau sebagai rambu-rambu bahwa ketika nanti kita jadi guru tuh apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Misalkan gitu, metode mengajarnya harus seperti apa dan sebagainya. Dan sebetulnya sekarang di zaman sekarang tuh, walaupun kasarnya gitu ya, kondisi pendidikan kita yang lagi semrawut dan sebagainya kita bisa banget menjadi guru yang outstanding gitu, yang ya jadi perhatian banyak orang gitu. Mungkin teman-teman juga sering lihat konten-konten guru-guru yang ya dia tuh konten gitu kan, bagaimana dia mengajar atau misalkan di luar sekolah dia juga bikin konten terkait dengan keguruan, pembelajaran dan sebagainya. Nah, itu tuh hal-hal yang memang bisa kita tuh bisa expert di situ gitu. Kita bisa menjadi guru yang luar biasa lah istilah nama. Guru yang di atas rata-rata Safa ya. Jadi gak usah ragu ketika Safa emang punya eh, feeling itu mah Kak Malik yakin siapa tuh dapat istilah nama tiupan lah istilah nama dari Allah gitu ya bahwa Safa bisa jadi guru nih atau misalkan Safa juga punya alasan kenapa sih saya pengen jadi guru itu juga perlu ditemukan juga nih untuk memperkuat Safa gitu ya ketika nanti memilih jurusan sebetulnya kenapa sih saya memilih pengen jadi guru ini gitu bedah tuh sama Safa ditulisin alasan-alasannya pengen pengabdian lah atau pengen apalah gitu di luar materi yang mungkin kalau guru yang normal yang honor itu emang kecil gitu tapi sebetulnya di zaman sekarang tuh guru bisa banyak banget sumber pendapatan lain yang memang bisa didapatkan gitu ya selain ngajar gitu tentunya juga nggak ngeganggu nanti ketika proses mengajar murid-muridnya gitu itu mah tinggal kreativitas dari guru-guru tersebut aja kayak gitu sebetulnya jadi kalau saran dari Kang Malik nanti coba perdalami lagi dihayati lagi sebetulnya alasan apa sih yang menjadikan saya tuh pengen jadi guru gitu kan itu dibedah lagi kemudian nanti kalau misalkan udah dapat nih alasan kuatnya, pengen didiskusikan lagi, boleh nanti di chat aja ya ke Kak Malik atau misalkan di grup juga boleh didiskusikan. Kak, saya dapat nih alasannya gini-gini, harus gimana, harus apa dan sebagainya, boleh banget. Pokoknya proses selama kita program ini, teman-teman bebas sharing, bebas nanya pendapat sama kami gitu ya, terkait dengan nanti persiapan karir teman-teman ke depannya kayak gitu. Gitu ya, Sapa, mantap. Oke, selanjutnya ada lagi nih ya. Iya, ada lagi nih. Kak, izin bertanya, kira-kira gimana ya menghadapi orang yang suka merendahkan orang lain? Emang sih kita kata dia mungkin belum merendahkan, tapi menurut aku tuh malah jadi mematahkan semangat aku untuk jadi tidak percaya diri. Oke, ini sempat Kamalik singgung juga tadi ya terkait dengan gak usah dengerin kata-kata orang gitu. Apalagi kata-kata yang memang bakal merusak mental kita gitu atau merusak keyakinan kita gitu kan. Nggak apa-apa misalkan kata-kata dia mah kalau yang bagus ambil kalau misalkan ada poin-poin evaluasi buat perkembangan diri kita, ambil tuh poinnya. Evaluasi apa yang memang harus kita lakukan sehingga kita tuh bisa improve gitu kan kayak gitu dan supaya kamu nih nggak ini apa namanya nggak kepikiran gitu ya dan nggak jadi ngematahin semangat nggak usah didengerin lah siapa dia gitu dia yang ngomong gitu juga belum tentu lebih baik dari kamu gitu kan jadi ya dalam kasarnya mah bodo amat lah yang kayak gitu-gitu mah nggak usah didengar lah istilah nama kayak gitu orang-orang yang seperti ini tuh orang-orang yang sering merendahkan orang lain tuh nggak akan jadi apa-apa percayalah sama Kak Malik gitu ya karena orang yang bisa menjadi apa-apa yang bisa menjadi manusia lah istilah nama itu orang yang memang bisa menghargai orang lain mengapresiasi orang lain jadi orang-orang kayak gini mah dalam tanda petik sampah lah kasarnya gitu atau remeh jadi nggak usah didengerin gitu ngapain dengerin mereka gitu tapi ketika ada poin evaluasi yang bagus tarik poinnya evaluasi improve kayak gitu oke ada lagi ya Ada lagi ya, oke. Ini kayaknya masih tentang kepercayaan diri nih. Kak mau ya bertanya nih mengenai rasa kepercayaan diri beberapa orang mungkin ada yang kurang percaya diri.
Bagaimana cara membangun rasa percaya diri itu bagi orang yang belum pada nunjukin kemampuannya. Oke, ini mental block ya yang tadi terakhir kita bahas. Emang mental block ini kepercayaan diri itu butuh proses teman-teman dan nggak apa-apa teman-teman saat ini masih di titik belum percaya diri nggak apa-apa. Tapi itu harus diimprove, itu nggak boleh dibiarin, itu harus ditabrak dan di challenge terus teman-teman. Intinya buat ningkatin kepercayaan diri itu teman-teman harus banyak jam terbang istilah profesional mah gitu. Jam terbang itu apa sih? Ya pengalaman gitu kan, pengalaman berinteraksi dengan orang lain, pengalaman berorganisasi, pengalaman ikut-ikut program seperti ini, pengalaman daftar beasiswa misalkan. Nah, hal-hal tersebut tuh bisa ningkatin kepercayaan diri teman-teman gitu. Atau misalkan juga teman-teman banyak diskusi sama teman yang seframe dengan orang tua, dengan saudara, dengan siapapun yang punya visi yang sama, itu tuh bisa ningkatin kepercayaan diri teman-teman. Jadi, jangan banyak-banyak ngobrol sama orang yang pesimistis gitu ya, sama orang yang dalam tanda petik payah gitu. Jadi teman-teman juga bakal ke bawah payah nantinya, bakal ke bawah pesimis dan nggak akan kebentuk percaya dirinya. Tapi ya bergaul mah bergaul, tapi nggak usah terlalu intens lah sama orang-orang seperti itu gitu. Ya cukup kenal aja, cukup ya kita bersilaturahim aja gitu. Tapi perdalamlah pergaulan yang memang bisa ngebentuk diri teman-teman yang orang-orangnya itu lebih apresiatif, lebih menghargai kayak gitu, itu tuh bisa ningkatin kepercayaan diri teman-teman gitu ya. Itu salah satu tipsnya gitu. Dan itu perlu waktu dan bisa dimulai dari sekarang gitu. Oke, keren sekali Kak Malik. Oke, ini tentang kebingungan nih ya, ada pertanyaannya serupa juga nih. Aku masih bingung antara milih jurusan sesuai hobi atau jurusan ilmu yang komunikasi. Kemudian aku kadang bingung juga untuk nanti memilih jurusan nanti di kuliah. Ini untuk lanjutin jurusan yang di SMK atau tekatin cita-cita aku untuk jadi guru. Oke, ini juga apa namanya, perlu proses nanti teman-teman dari program mentoring ini tuh teman-teman bakal kegambar bagaimana mappingnya sehingga teman-teman nggak akan bingung gitu ya nanti memilih jurusan, kemudian jurusan yang sesuai dengan hobi saya atau misalkan dengan ilmu komunikasi yang cita-cita saya yang apa yang saya ingin tuju kayak gitu, atau misalkan apa namanya memilih jurusan nanti di perkuliahan ngelanjutin jurusan SMK yang sekarang atau beralih ke jurusan baru yang sesuai dengan cita-cita, itu tuh perjalanan yang akan teman-teman tempuh selama mentoring dan juga bakal kegambar nanti mappingnya seperti apa. Kami juga nanti akan berikan tes gitu ya, tes kepribadian teman-teman, tes potensi teman-teman ke depannya itu bakal kegambar gitu. Intinya teman-teman dari sekarang ketika masih punya kebingungan-kebingungan tersebut, pupuk dulu keyakinan teman-teman gitu. Pupuk dulu why-nya, kenapa saya memilih A, kenapa saya hobi A, kenapa saya senang B dan sebagainya gitu. Jadi perkuat dulu why-nya, mengapanya tuh perbanyak dulu gitu. Jadi ketika kita udah yakin sama diri sendiri, oh saya yakin nih, Bismillah ini karena ini gitu. Jadi yakin tuh bukan cuman yakin milih jurusan ini gitu. Terus kenapa yakin? Ya nggak tahu, yakin aja. Nggak boleh gitu. Teman-teman harus bisa jelasin reasonnya gitu, why-nya tuh apa gitu teman-teman milih jurusan tersebut gitu kan. Nah itu diperdalam, gimana cara memperdalamnya? Nah teman-teman bisa banyak diskusi, banyak nonton podcast gitu ya, misalkan atau misalkan nonton film-film motivasi yang berhubungan dengan cita-cita teman-teman itu juga bisa banget gitu. Jadi gunakan media sosial, internet, hiburan dan lain-lain itu yang memang bisa berhubungan, selain menghibur juga berhubungan dengan potensi diri teman-teman ke depannya gitu. Jangan cuma istilahnya mah asik-asikan doang, scroll-scroll doang, buang-buang waktu dan kuota gitu. Nggak apa-apa gitu. Satu waktu misalkan, saya mah pengen full hiburan gitu seharian, ya nggak apa-apa. Tapi jangan tiap hari gitu kan. Lebih perbanyak porsinya untuk itu tadi memperdalam diri teman-teman gitu. Minat, bakat, dan sebagainya gitu ya. Oke, keren sekali Kak Malik. Oke, ini terkait dengan pertanyaan minat. Aku udah punya minat di forensik setelah bingung sama cita-cita aku, tapi orang tua nggak setuju karena di keluarga aku nggak ada yang jadi dokter. Rata-rata engineering. Aku jadi bingung mending ikut kata hati atau ortu. Kemudian gimana buat tahu minat kita apa? Aku pernah coba cari tahu minatku apa, tapi aku nggak yakin sama minat aku tuh. Misal menggambar, aku suka menggambar, tapi aku juga nggak terlalu begitu belajar menggambar. Oke, ini yang pertama dulu ya, yang tadi terkait dengan orang tua juga gitu. Nah ini kalau saran Kak Malik ikuti kata hati teman-teman. Jadi jangan ikuti kata orang tua atau maksudnya bukan jangan ikuti kata orang tua ya. Jadi terkesan gak bagus gitu.
Jadi kalau dalam menentukan cita-cita tuh ikuti kata hati teman-teman. Jangan terpengaruh sama eksternal yang di luar diri teman-teman gitu. Pun ketika ada ketidaksependapatan, ketika setujuan dari orang tua, ini tuh bisa didiskusikan teman-teman. Bisa diobrolkan lah. Kamu bisa meyakinkan orang tua kamu bahwa misalkan gitu ya, maaf Pak, saya tuh apa namanya, saya pengen milih cita-cita ini karena ini. Nah itu tadi makanya kata Kak Malik bilang harus nguatin why-nya, harus nguatin mengapa saya memilih hal tersebut, faktor apa aja yang mempengaruhinya. Nah, hal-hal tersebut yang bisa disampaikan ke orang tua gitu. Jadi orang tua itu sebetulnya bukan mentah-mentah menolak karena memang belum dapat penjelasan yang menyeluruh nih dari kamu gitu ya. Belum bisa meyakinkan orang tua gitu. Nah, gimana cara ngeyakininnya ya? Kamu harus tahu dulu why-nya tuh apa gitu. Harus kuat dulu why-nya apa, sampaikan gini 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 gitu kan. Dan nggak perlu juga misal gitu, bukan hukum juga misalkan keluarga ini engineer harus engineer semua nggak gitu juga kan, keluarga ini guru harus guru semua, seniman seniman semua nggak gitu gitu. Kita sebagai manusia tuh diciptakan ya dengan potensi diri kita masing-masing gitu. Jadilah manusia yang memang merdeka teman-teman, manusia yang berdaulat dengan apa Bebas yang memilih. teman-teman senangi, apa ikuti kata hati teman-teman gitu. Tapi jangan juga jadi ini tuh pengganggu hubungan kamu dengan orang tua gitu. Hubungan tetap baik gitu, tapi diskusi dengan ya cair aja gitu ya. Yakinkan mereka seperti apa why-nya dan sebagainya gitu. Oke, terus Oke. gimana buat tahu minat gitu ya? Tadi ada yang pernah nyari minat apa, terus pas ngeyakinin kok masih ragu gitu ya, nggak terlalu bisa belajar ngegambar gitu. Nah, ini teman-teman bakal bisa bedain nanti gimana sih minat, bakat, dan skill yang harus teman-teman tahu tuh ketika teman-teman melakukan perenungan diri gitu. Saya minatnya di mana, kemudian saya lebih bisanya tuh ngapain gitu. Itu tuh dipetakan tuh sama teman-teman. Oh, saya minat sukanya ngelakuin A, B, C, D gitu ya. Oh, saya jagonya di bidang A, B, C, D gitu. Oh, saya bisa skillnya ini A, B, C, D dan sebagainya. Itu ditulis teman-teman. Jadi teman-teman bisa memetakan nih, oh dapat di poinnya. Saya arahnya bakal ke sini gitu. Kayak gitu. Jadi memang ini perlu perlu perenungan yang mendalam gitu. Gimana menentukan minat, bakat, skill yang akan teman-teman dalami gitu ya. Nah, itu tadi harus dituliskan nanti teman-teman coba bedah gitu apa yang saya sukai, apa yang saya miliki, potensi bakat yang saya miliki, dan sebagainya. Dan nanti juga akan kami kasih tes juga gitu ya, tes minat bakat di pertemuan selanjutnya gitu, untuk mengetahui hal tersebut. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya nih Kak Malik. Kadang aku merasa cita-cita itu hanya sebagai keinginan sesaat. Gimana kalau nanti cita-cita itu berubah ketika udah kuliah di jurusan yang membawa aku ke cita-cita sebelumnya? Kemudian kalau aku dari SD udah berminat jadi desainer atau enggak jadi arsitek, aku pengen banget. Tapi cita-cita aku nggak didukung sama orang tuaku. Setiap aku gambar sesuatu, gambar aku selalu dibuang sama orang tuaku. Oke, siap. Ini yang pertama dulu ya, yang ngerasa cita-citanya tuh berupa keinginan sesaat. Ini nggak apa-apa, teman-teman sebetulnya. Nggak apa-apanya kenapa? Karena memang teman-teman masih dalam proses pertumbuhan gitu ya. Masa-masa SMA ini masih banyak proses pertumbuhan, nggak apa-apa banget. Itu kerasa kayak keinginan sesaat ketika nanti akan berubah tuh nggak apa-apa banget. Cuman ini bisa kita siapkan dari sekarang gitu, sehingga cita-cita tuh nggak cita-cita kita bisa nggak goyah, nggak cuma jadi keinginan sesaat. Kita bisa siapkan dari sekarang juga gitu kan. Itu tadi teman-teman bisa melakukan pemetaan diri teman-teman, potensi minat bakat dan sebagainya, tujuan cita-cita, opsi-opsi pilihan kuliah, pekerjaan dan sebagainya tuh dari sekarang gitu. Jadi dari sekarang tuh teman-teman udah bukan anak-anak SMA biasa lah, teman-teman anak-anak terpilih yang memang yang mempersiapkan keberhasilan tuh dari sekarang gitu, bukan cuman main-main gitu kan. Main boleh banget dan ya nikmati masa main di masa SMA ini gitu. Cuman jangan lupa juga harus ada yang kita persiapkan dari sekarang gitu, supaya ketika nanti itu kita nggak bingung, nggak pelangap-pelongo lah ngadepin masa depan gitu ya. Gitu ya terkait yang tadi cita-cita itu. Nah, kemudian ini yang dari SD sudah minat banget desainer, ngegambar, jadi arsitek dan sebagainya. Tapi orang tua ya ini Kamaik cukup sedih gitu ya dengarnya, agak sedikit sedih gitu. Tapi jangan patah semangat. Ini jadi challenge dan ujian dari Tuhan gitu ya. Gimana caranya kamu juga bisa ngeyakinin orang tua kamu bahwa ya kamu tuh bisa jadi sesuatu dengan skill kamu ini gitu, dengan skill desain kamu, dengan skill
apa namanya menggambar dan sebagainya. Dan balik lagi banyakin diskusi sama orang tua gitu. Bu, ini nih tunjukin orang-orang yang sukses di bidang tersebut misalkan. Bu, ya aku pengen banget jadi kayak si A, si B, si C gitu. Kenapa gini 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 dan sebagainya, karakternya gini gini gini, skillnya gini gini dan dia berhasil dengan kemampuannya tersebut dan sebagainya gitu kan. Lihatkanlah portofolionya atau rekam jejak kehidupannya kayak gitu-gitu. Itu tuh bisa meluruhkan hati orang tua gitu dan itu memang perlu proses, perlu waktu dan nggak mudah, tapi bisa dilakukan oleh kamu ya. Jadi semangat, Bismillah, we. Dan jangan lupa juga doa. Kalau terkait dengan orang tua tuh, kita bukan cuma mengupayakan harfiah, fisik, jasad langsung gitu ya, tapi harus diiringi dengan doa teman-teman. Karena hubungan kita dengan orang tua tuh hubungan ruhnya kuat gitu. Jadi harus diiringi dengan doa, misalkan doain ya Allah lembutkan hati ayah ibu saya supaya menyetujui cita-cita saya, minat bakat saya dan sebagainya kayak gitu-gitu. Itu juga bisa Allah kan yang paling membolak-balikan hati kan. Itu sangat banget bisa tuh ngebolakin tiba-tiba orang tua bisa setuju gitu, bisa support kayak gitu. Ini bagi yang muslim ya. Atau yang di agama yang lainnya juga mungkin seperti itu juga ajarannya seperti itu gitu. Jadi hubungan dengan orang tua harus tetap baik tanpa kita juga jangan sampai ego, wah saya mah yang ini nggak mau dengerin orang tua, jangan gitu juga gitu. Tapi tetap obrolin baik-baik, doain kayak gitu-gitu. Oke, mantap. Oke, mungkin udah ya pertanyaannya. Mm-mm. Ya, Tidak ada yang bertanya lagi, teman-teman. Sudah cukup. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, kita coba nih, sedikit-sedikit kita tes nih. Ayo sebutkan tiga bakat yang relevan dengan cita-cita teman-teman. Ayo, setelah tadi diskusi banyak, kita coba nih bedah sedikit-sedikit. Siapa tahu bisa jadi bahan diskusi nantinya dengan keluarga ataupun dengan apa yang dibingungkan teman-teman. Tadi yang cita-citanya menggambar apa saja nih atau desainnya dari tiga bakat itu, misalnya dari gambarnya yang bagus atau sudah punya apa tuh prestasi dari desain-desainnya. Yuk, tiga bakat yang relevan. Yang jadi pengen jadi pengusaha tadi, yang pengen jadi guru. Yuk, bisa diketik nggak teman-teman? atau bingung Bingung? sebenarnya bakat apa sih yang relevan? Kamu apa sih? Tulis aja bingung Kak gitu. Jadi apa yang ada di kepala kamu tulis ya. Sebutin aja tiga. Bingung Kak, puyeng gitu. Nggak apa-apa, ini proses belajar gitu. Atau di situ juga nggak ada namanya kan, siapa yang bingung, siapa yang puyeng. Atau sebutin aja yang kalian tahu gitu, yang relevan dengan diri kalian gitu. Teman-teman. Mm-mm. Dengan cita-cita. Guru juga kan harus bisa jadi public speaking ya. Betul. Public speaking berbahasa Korea, apalagi ya. Ayo, Hey, mantap. cari why-nya, cari apanya. Penulis punya banyak ide yang mind blowing. Bisa mengatur strategi banyak dengan baik. Keren, keren, keren. Nice. Ayo, gali diri teman-teman. Biar nantinya nggak bingung teman-teman mau jadi apanya, mau kemananya. Analisis rasa ingin tahu yang kuat dan teliti. Wah, keren banget nih. Minat, bakat, sama skill itu pondasi yang paling kuat untuk kehidupan teman-teman. Jadi harus terus digali teman-teman. Ini yang cita-cita jadi guru, kemampuan komunikasi, udah oke. Kreatif software engineering, nilai plus nih. Suka memecahkan masalah, karena kalau ada tugas coding pasti harus memecahkan masalah. Keren. Basic English communication,
Berbaur dengan mudah, suka bantuin menjelaskan kembali jika teman tidak mengerti. Calon guru banget nih. Menulis banyak ide di kepala aku yang biasa nggak aku tuangin ke aku mungkin ya, dan menyanyi. Ayo gali diri teman-teman tuh bakatnya apa? Kenali diri teman-teman. Untungnya apa? Nanti teman-teman nggak banyak bingung nantinya. Yuk tanya ke otak teman-teman. Aku teh bakatnya apa ya? Gitu. Menggambar, ber- menggambar, belajar bahasa asing, main game. Nah, itu juga salah satu tuh bakat main game. Siapa tahu bisa jadi pro player ya kan ya. Ada yang tanya tuh Kak, kenapa di aku Mentimeternya please wait for the presenter to change slide. Ada klik next nggak sih di kalian di Mentimeternya? Hmm. Coba atau di apa? Login ulang Mm-mm. menti.com nanti masukin nih kodenya. Di refresh. Ada yang bisa gambar, imajinasinya luas, menulis, komunikasi, mental baja, mudah berbaur. Harus punya juga nih mental baja. Mantap, cocok ikutan program ini berarti bakal jadi tuh mental jadi baja. Kuat mental. Aku jujur bingung soalnya aku banyak bakat tapi aku nggak tekunin bakat itu jadi ya pas-pasan aja. Nah, kalau bakat tuh biasanya biar bagus tuh di ini apa dikerucutin. Nanti biar kebentuk nih polanya mau kemana nih bakatnya. Betul. Tinggal cari aja yang mau jadi andalannya bakatnya apa nanti juga ketahuan nih dari apa relevansinya kemana. Banyak ide suka berkomunikasi mengajarkan teman kalau bingung. Kalau yang Mantap. banyak ide ya, kalau yang banyak ide mah ini apa jadi apa itu pengusaha buat produk-produk kreatif tuh. Dan itu yang masih bingung terkait banyak yang disukai gitu ya, banyak bakat, itu coba bisa dengan metode tadi di mapping, ditulisin apa aja bakatnya, minatnya, dan sebagainya. Nah, itu kamu bisa menentukan nanti, oh saya pengennya ngasah yang ini nih, bulan ini gitu. Bulan depan saya pengennya ngasah yang ini nih gitu kan. Nanti bakal ketahuan mana yang paling dominan di diri kamu dan itu bisa jadi speciality-nya teman-teman gitu. Jagonya tuh di bidang itu gitu. Oke. Oke ya, kita lanjut. Oke, sekarang minat nih. Kesukaan ya kalau minat tuh. Contoh kalau yang jadi guru suka dengan pelajarannya, suka dengan suasana sekolahnya, atau suka dengan apa mengajarinya ke anak-anak kayak gitu. Lebih kesukaannya ya. Kalau yang jadi engineering, sukanya biasanya suka menganalisis, suka buat program, suka dengan apa website, atau contohnya yang dari forensik tuh apa tuh alasannya minatnya ke forensik bisa dikasih tahu. Public speaking, suka mapelnya, suka berbaur dengan orang lain. Kalau minat tuh dia ada kata sukanya ya. Kalau yang bingung bisa like tuh, biar lebih ada interaktifnya. Minat dalam mengajar dan berbagi ilmu, minat di bidang teknologi dan program, minat berinteraksi dengan orang lain, minat belajar hal yang baru. Ini aku cita-citanya ada dua Kak, soalnya masih bingung.
Nah, nanti bisa di mapping tuh dari minatnya. Oh, cenderungnya ke cita-cita ini misalnya. Kemudian dokter minatnya di bidang kesehatan, menolong orang lain, dan minat belajar hal baru atau pengalaman baru. Suka banget dengan menulis, entah itu dongeng atau novel, suka nyanyi juga, kadang suka desain. Nah, cukup relevan tuh, nanti desainnya bisa dipakai buat bikin cover novel atau bukunya. Kemudian forensik, analisis, dan eksperimen, investigasi. Penulis dari prosedur, penulis dan produser film, suka menulis cerpen atau novel, suka film-film dan pengalaman dari pemeran dan sutradaranya. Banyak pengalaman. Nah, jadi udah nggak apa ya, nggak goyah lagi kalau misalnya udah tahu nih minat bakat sama skillnya teman-teman nanti. Aku bingung, minat aku banyak banget. Nah, gampang. Jadi kalau banyak banget tuh ditulis nih minatnya. Nanti eliminasi nih dikit-dikit minatnya. Nanti kelihatan tuh polanya apa dari minat itu. Suka banget sama desain dan edit video. Suka juga foto-foto gitu. Oh, yuk tuangkan semua minat teman-teman. Belajar untuk mengenal diri teman-teman lebih mendalam. Bertemu orang baru, memahami kebutuhan orang, mencoba hal baru. Oke, next. Jadi ya, Tap. lagi yang terakhir. Suka membuat karya atau merakit sesuatu yang menggambar. Nah, sekarang nih, skill teman-teman. Saya yang relevan dengan cita-cita teman-teman. Kalau disebut skill, itu berarti kemampuan yang menunjang cita-cita teman-teman. Contohnya, kalau guru kemampuan mengajar, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk apa namanya tuh, membuat materi yang enggak apa, yang bagus, yang lebih modern. Kemudian kalau misalkan yang software engineer, kemampuan untuk apa namanya tuh, analisa, desain, sama kemampuan ngodingnya juga. Public speaking dikit-dikit lah, bisa mengajar dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh teman-teman, sama punya skill critical thinking. Nah, ini ya, skill yang harus punya di era modern sekarang ya, critical thinking. Kemampuan menjelaskan materi, empati, dan kesabaran. Itu juga salah satu skill yang harus dipunyai ya teman-teman, sama kesabaran. Apalagi kalau misalkan di jadi guru. Skill komunikasi, skill problem solving, nah itu sangat penting skill problem solving dan skill kerja tim. Nah, ini udah cocok nih. Skill aku mungkin nulis menulis tapi belum terlalu rapih dari segi bahasanya. Skill desain juga yang menurut aku juga lumayan. Nah, tinggal dilatih nih dari skill-skillnya biar lebih baik dan lebih bisa dibawa ke yang lebih tinggi lah levelnya. Skill aku mungkin menulis tapi belum terlalu rapi. Oh sama ya kayak tadi. Public speaking, negosiasi dan adaptasi. Komunikasi, cepat belajar dan fasih dalam setiap bahasa yang sedang dipelajari, skill public speaking. Sesudah ini siap-siap ya teman-teman untuk on cam-nya, untuk nanti kita foto untuk pertemuan minggu ini. Menulis kebetulan ada cerpen lah yang sudah terbit, bisa mengatur dan mengkoordinasikan dengan baik. Di balik itu semua juga aku
Dancer udah 10 tahun di bidang itu. Ada yang udah jadi dancer ya. 10 tahun lagi. Desain sama public speaking. Satu laginya belum nemu. Tinggal dicari ini kalau yang belum. Oke, teman-teman, nanti untuk tiga komponen ini, minat, bakat, sama skillnya masih bisa terus digali ya, teman-teman. Oke, sekarang yang terakhir, kalian teman-teman bisa nilai nih pertemuan hari ini sebagai nantinya bahan evaluasi kita, apa yang kurang, silakan dinilai ya, teman-teman, untuk pertemuan minggu hari ini, sambil nanti disiapin on cam-nya, kita foto untuk sesi penutupan. Oke, siap-siap ya pada di on cam-nya teman-teman, kita foto untuk pertemuan minggu ini. Yuk, dirapi-rapihin dulu, disisir dulu, disiapin muka cantik tampannya. Oke, siap-siap ya. Ayo, open cam-nya teman-teman. Di hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Pakai gaya. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman. Oke, kayaknya Kak Ganinya kepental keluar ya. Siap, teman-teman. Nah, terima kasih banyak untuk hari ini ya. Semangat dan kami selalu mengingatkan juga buat teman-teman untuk tetap responsif ya di grup ya. Kalau ada Kak Malik atau bisa ngechat dan sebagainya, kasih reaksi atau balas atau dan sebagainya lah istilahnya. Jangan cuma diri doang ya teman-teman. Karena itu juga jadi penilaian kita responsifnya teman-teman di grup, aktifnya EC. Jangan lupa juga ketika melakukan EC minimal ada satu dua foto lah ya buat report di grup. Itu juga jadi bahan dokumentasi buat kita. Kemudian yang mau share story nanti boleh banget tuh ramein aja share-share story bahwa ya teman-teman tuh orang-orang pilihan di program ini gitu ya. Sama komitmen waktunya nanti pihak pertemuan tuh selalu upayakan untuk hadir prioritaskan gitu ya. Karena udah komitmen dari awal ikuti program ini sampai akhir. Tiap Sabtu jam 8 sediakan waktu untuk mentoring kayak gitu. Oke, sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.